Bagi Anda para ibu muda yang baru saja memiliki buah hati, tentunya Anda ingin mengetahui lebih banyak seputar ASI. Dan saat ini kita sudah bersama dengan rekan-rekan dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Halo, di sini ada Ibu Irawati dan juga ada Ibu Selvi. Ibu Irawati sebagai Ketua Divisi Dana Usaha dari AIMI. Iya. Dan Ibu Selvi sebagai Ketua Divisi Komunikasi. Iya. Nah, sebenarnya kita ingin tahu dulu seperti apa sih manfaat ASI untuk seorang bayi. Ya. Jadi manfaat ASI sebenarnya bukan sekedar manfaat ASI. Jadi ASI itu merupakan makanan pertama dari bayi yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Jadi begitu bayi lahir, ya dia mesti mendapatkan ASI gitu untuk lebih menyempurnakan pertumbuhannya, karena kan bayi lahir itu tidak langsung sempurna ya, jadi ada bagian-bagian tubuh yang terus berkembang untuk lebih sempurna lagi. Nah, ASI itu meningkatkan itu. Oke, gitu. dan kadang-kadang ada kendalanya gitu Bu, misalnya kurang baik ASI-nya, itu apa sebenarnya yang harus dilakukan? Wah, ini kurang baik. Nah, itu dia. Jadi memang banyak banget mitos tentang ASI dan menyusui yang perlu kita benerin. Alhamdulillah sekarang udah ada Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia dan juga udah mulai banyak pergerakan-pergerakan tentang ASI, LSM kita. Jadi mitos-mitos itu udah mulai berguguran. Satu persatu ya. Itu apa nih sekarang yang membuat Mbak Ira dan juga Selvi kok tergerak untuk mau aktif dalam kegiatan organisasi nirlaba ini, AIMI ini? Apa sih semangatnya? Atau mungkin punya pengalaman menarik seputar ASI? Atau mungkin ada yang pernah mungkin nggak bisa memberikan ASI? Betul sekali malah. Jadi yang terakhir itu Mas Adin. Jadi pertama kali melahirkan anak kita sudah berniat untuk menyusui, tapi ternyata tidak semudah. Jadi menyusui itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan bahwa itu nature gitu ya. Banyak sekali hal-hal misalnya terutama dukungan lingkungan sekitar agar ibu bisa menyusui. Jadi misalnya dari tenaga kesehatan, dari orang tua, dari suami gitu kan, dari fasilitas kesehatan ketika kita melahirkan juga sama. Nah, waktu itu saya anak pertama sempat tidak memberikan ASI hingga 10 hari. Itu karena dari pihak rumah sakit langsung memberikan formula dan ibu nggak ada ASI-nya gitu. Itu kan langsung membuat gitu kita ya? down gitu. Nah, Iya. padahal ASI itu diproduksi sejak usia kehamilan 4 bulan. Jadi begitu ibu melahirkan, ASI itu pasti ada gitu. ASI itu pasti ada. Dan kadang-kadang ada yang tersumbat dan lain-lain, itu kenapa sebenarnya Bu? Sebenarnya sih banyak sekali ilmu-ilmu tentang ASI ya. Mungkin memang produksinya masih sedikit karena yang dibutuhkan oleh bayi memang sedikit itu. Oh gitu. Jadi lambung bayi baru lahir itu hanya sebesar kelereng. Oh gitu. Nah makanya butuhnya juga nggak banyak. Gitu. Tapi Bu, saya punya pengalaman juga. Ada satu teman saya itu mencoba ASI eksklusif 6 bulan, tapi kemudian dia bayinya kurus dan dia bawa ke dokter, ternyata bayinya mengalami gizi buruk karena ASI-nya dikatakan tidak baik, tidak bagus begitu. Itu kenapa tuh? Makanan apa yang sebenarnya harus kita makan, harus kita... Sebenarnya sih kalau misalnya pertambahan berat badan kurang, itu mungkin juga karena dia tidak melekat menyusu dengan baik. Jadi perlekatan bayi ke payudara ibu pun harus sempurna. Itu yang mesti kita pelajari juga gitu kan, di kelas edukasi AIMI ada. Nah kemudian juga kalau misalnya makanan ibu, sebenarnya sih gampang ya. Iya, sebenarnya makan apa saja yang bergizi. Makan apa saja? Serius, makan apa saja yang penting gizinya seimbang. Jadi ada karbohidratnya, ada proteinnya, kemudian juga ada vitamin, kemudian juga gizi berimbang. Yang dihindari ada nggak? Yang dihindari stres. Nggak boleh, harus nggak boleh susah. Nggak boleh ya dalam keadaan apapun. Nggak boleh. Suami-suaminya juga harus bikin istrinya bahagia. Nah sekarang kalau dari peran asosiasi sendiri, apa sih kerja langsung di lapangannya yang memang benar-benar kita bisa lihat kemana saja, kapan mungkin melakukan aktivitasnya? Jadi banyak banget ya yang AIMI kan berdiri sudah dari tahun 2007. Jadi kita menyasar semua golongan. Jadi mulai menengah ke bawah maupun menengah ke atas gitu kan. Menengah ke bawah untuk orang-orang yang memiliki mungkin gizi buruk dan lain sebagainya. Menengah ke atas malah over supply informasi. Kegiatannya itu di mana saja dilakukan? Di kota, kita sudah melaksanakan kelas edukasi di lebih dari 40 kota. Dan nanti pada hari Jumat depan ini kita akan Jumat depan. Besok maksudnya ya? Besok maksudnya ya. Besok kita mengadakan AIMI Breastfeeding Fair yang ke-6. Di mana itu? Itu di Gereda Indonesia. Nah, itu talk show free.
Jadi kita buat acara yang memang gratis, bisa dihadiri oleh siapapun. Kita hadirkan narasumber ternama, profesional, dan juga bintang tamu. Tapi suami-suami, bapak-bapak boleh juga dong boleh, hadir. boleh banget. Ada nggak sih memang peran suami di sini memang terhadap keberhasilan untuk bisa ibu tuh menyusui? Iya. Jadi memang keberhasilan ASI eksklusif dan ASI sampai 2 tahun itu pengaruh dari 3. Jadi ibu, anak, sama bapaknya. Ibu, anak, bapak. Oke, peran bapaknya bagaimana nih selaku bapak nih? Iya, boleh. Mulai dari pijetin istrinya, kalau enggak caring jadi kalau misalnya bayinya nangis, bayinya nangis kan ibunya mungkin kenapa nih bayinya nangis terus, mungkin bapaknya bisa handle dulu ibunya sambil menangani, bapaknya gendong bayinya gitu kan. Jadi kan ibu merasa terbantu, kemudian ibu juga kan merasa wah suamiku sayang banget nih sama anak. Nah, perasaan-perasaan bahagia itu yang meningkatkan namanya hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu yang melancarkan produksi ASI gitu. Berarti harus bahagia. Betul sekali. Tapi ada juga loh kalau ibu-ibu yang katanya gini, aduh saya bisa menyusui tapi asal kamu belikan dulu tas itu loh yang harganya. Iya. Itu harus disupport, itu harus disupport. Oke, terima kasih Bu Selvi dan juga Ibu Irawati yang sudah berbagi di sini. Mungkin kalau misalnya masih penasaran bisa langsung datang ya tanggal 18 Oktober di Grand Indonesia. Dan masih banyak juga berbagai informasi dari dunia hiburan yang akan kami sajikan untuk Anda, jadi tetap di Indonesia Morning Show. Thank you.